Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan memberikan penjelasan dari materi pokok himpunan. Yang mana pada materi sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan tentang sifat-sifat dari himpunan. Semoga materi sebelumnya kalian sudah pahami dan kalian sudah mengerti dengan sebaik-baiknya, karena materi sebelumnya ada keterkaitan dengan materi yang akan Pak Guru jelaskan kali ini. Adapun materi bahasan yang akan Pak Guru jelaskan, yaitu yang pertama, operasi himpunan, yang kedua, sifat-sifat operasi himpunan, yang ketiga, operasi biner himpunan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan operasi himpunan, kedua, menentukan operasi himpunan, tiga, menentukan operasi biner himpunan, keempat, menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan. Mari kita simak penjelasan materi berikut satu persatu. Yang pertama, tentang operasi himpunan. Bagian pertama atau bagian satu dari operasi himpunan yaitu irisan atau intersection dan gabungan atau union. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ini ada 4 contoh atau model dari himpunan beserta bentuk diagram pennya dan keterangannya, irisan dan gabungan. Perhatikan contoh yang nomor 1. Diketahui himpunan semesta dari 1 sampai 9 merupakan bilangan asli. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B 4,5,6. Himpunan A dikatakan saling asing dengan himpunan B karena himpunan A tidak memiliki anggota persekutuan dan irisannya merupakan himpunan kosong atau tidak ada. Sedangkan gabungannya himpunan A dan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua anggota A dan anggota B digabung ditulis menjadi 1. Contoh yang kedua, diketahui himpunan semesta dari 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Himpunan A berpotongan dengan B karena himpunan A dan B memiliki anggota persekutuan yaitu 4. 4 berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B. Sehingga irisannya dari himpunan A dan B adalah 4. Dan gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Meskipun 4 berada pada anggota A dan juga pada himpunan B, 4 di sini hanya ditulis 1. Yang ketiga, diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena himpunan A semua anggotanya berada di himpunan B. Sehingga bentuk diagram pennya, kurva atau lingkaran himpunan A berada di dalam kurva atau lingkaran himpunan B. Sehingga irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, merupakan himpunan B. Yang keempat, diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A sama dengan himpunan B karena memiliki anggota yang sama. Sehingga bentuk diagram Venn-nya, kurvanya ditulis hanya satu. Sehingga irisan dari himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan A atau himpunan B. Sedangkan gabungannya adalah 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan A dan himpunan B. Jadi bentuk-bentuk atau hubungan dari kedua himpunan pada tabel ini, Pak Guru sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang hubungan antar himpunan. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa pengertian dari irisan dan gabungan. Simak penjelasan berikut. Irisan atau intersection himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota persekutuan dari himpunan A dan himpunan B, dilambangkan dengan A iris B. Irisan dua himpunan dinotasikan dengan A iris B sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A dan X anggota dari himpunan B. Dengan kata lain, irisan dua himpunan dikatakan suatu irisan apabila kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama. Jika dilihat pada tabel, yaitu contoh nomor 2, 3, dan 4. Yang kedua, gabungan atau union. Himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota himpunan A atau anggota-anggota himpunan B, dilambangkan dengan A gabung B atau A union B. Gabungan dua himpunan dinotasikan dengan A gabung B sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Jadi bedakan di sini dari irisan dan gabungan. Irisan menggunakan kata dan, sedangkan gabungan menggunakan kata atau. Jadi untuk gabungan ini, anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B digabung menjadi satu. Pada tabel ini sudah cukup jelas dari 1 sampai nomor 4. Contoh pertama. Diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan A iris B dan A gabung B. Penyelesaian. Yang pertama, A iris B kita tuliskan terlebih dahulu masing-masing anggota himpunannya. Himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Irisan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kedua himpunan A dan B diiris, hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, 9. 2 berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B. 3 berada di himpunan A juga berada di himpunan B. 5 berada di himpunan A juga berada di himpunan B. 7 berada di himpunan A juga di himpunan B. Dan 9 berada di himpunan A dan juga di himpunan B. Jadi irisannya 2, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua, A gabung B 2, 3, 5, 7, 9, dan 11 digabung dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi hasil dari penggabungan dua himpunan ini, semua anggota himpunan A dan himpunan B ditulis menjadi satu.
Penulisannya diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau tidak ada di anggota himpunan A dan B, jangan dituliskan. Contoh yang kedua, diketahui himpunan A 1, 3, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selidiki apakah himpunan A merupakan subset dari himpunan B. Bagaimana hubungan A iris B dengan himpunan A? Alternatif penyelesaian. Untuk menyelidiki apakah A subset dari B, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Memeriksa apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B, yaitu 1 anggota himpunan A dan 1 juga anggota himpunan B. 3 anggota himpunan A, 3 juga anggota himpunan B, serta 5 anggota himpunan A dan juga 5 anggota dari himpunan B. Karena seluruh anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, maka disimpulkan bahwa A subset dari B atau A himpunan bagian dari B. Berikutnya, hubungan A iris B dengan himpunan A. Karena A135 merupakan subset atau himpunan bagian dari B 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka A iris B sama dengan 1, 3, 5, yaitu himpunan A. Ternyata A iris B sama dengan A. Jadi syaratnya apabila A iris B sama dengan A, semua atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong, jika A subset dari B, maka A iris B sama dengan himpunan A. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan A 1, 3, 5, dan 7 dan himpunan B 5, 7, 8, 9, 10. Bagian A, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Bagian B, tentukan A iris B dan A gabung B. Alternatif penyelesaian. Nah, untuk menggambar diagram Venn dari kedua himpunan ini, kita perhatikan hubungan antara himpunan A dan B. Apakah memiliki anggota persekutuan atau tidak? Jika memiliki anggota persekutuan, maka himpunan A dan himpunan B saling berpotongan atau tidak saling lepas. Perhatikan diagram Venn kedua himpunan tersebut. Jadi bentuknya seperti ini. Karena himpunan A dan B memiliki anggota persekutuan yang sama, maka himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Yang kedua, A iris B irisannya adalah 5 dan 7. Sedangkan gabungan himpunan A dan himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi semua anggota himpunan A dan B dituliskan. Jadi di sini ada angka 3. Berikutnya, yang kedua, komplement dan selisih atau difference. Perhatikan tabel berikut ini. Ada 4 contoh dalam tabel. Contoh pertama, diketahui himpunan semesta dari 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, dan 3, himpunan B 4, 5, 6. A dikatakan saling asing dengan himpunan B, sehingga bentuk kurvanya tidak berpotongan. Dan komplement dari himpunan A dan B
Komplement himpunan A adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Komplement dari himpunan B adalah 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Sedangkan selisih himpunan B terhadap himpunan A atau A selisih dari B yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan selisih B dengan A adalah 4, 5, dan 6. Contoh yang kedua, diketahui himpunan semesta dari 1 sampai 9. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B 4, 5, 6, dan 7. A berpotongan dengan himpunan B. Bentuk kurvanya seperti ini. A komplement 5, 6, 7, 8, 9. Dan B komplement 1, 2, 3, 8, dan 9. A selisih dari B adalah 1, 2, dan 3. B selisih dari A adalah 5, 6, dan 7. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan S dari 1 sampai 9. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A merupakan himpunan bagian dari B. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. A komplement adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. B komplement 7, 8, dan 9. Selisihnya A selisih dari B himpunan kosong. Sedangkan selisih B selisih dari A adalah 4, 5, dan 6. Contoh keempat, diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A sama dengan himpunan B. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. A komplement 5, 6, 7, 8, 9. B komplement 5, 6, 7, 8, 9. A selisih dari B himpunan kosong, begitu juga B selisih dari A adalah himpunan kosong. Nah, dari bentuk tabel ini atau contoh ini, misalkan S adalah himpunan semesta, himpunan A dan B adalah suatu himpunan. Maka, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dinotasikan dengan A pangkat C atau komplement dari himpunan A. Jadi sekali lagi Pak Guru tegaskan, komplement suatu himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari himpunan A. Perhatikan di tabel contoh 1. Himpunan A adalah 1, 2, dan 3, sedangkan komplementnya adalah yang bukan 1, 2, dan 3, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai 9 karena himpunan semestanya batasannya dari 1 sampai 9. Notasi himpunan A komplement sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X anggota himpunan S tetapi X bukan anggota dari himpunan A. Jadi ini notasi dari himpunan komplement. Yang kedua, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurang B atau A selisih dari B. Notasi pembentuk himpunan A selisih dari B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A dan X bukan anggota dari himpunan B, atau bisa ditulis dalam bentuk A iris B komplement. Nah, perhatikan di contoh yang kedua untuk penjelasan tentang selisih. A kurang B, himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B 4, 5, 6, dan 7.
Jadi selisih dari himpunan A dan B adalah 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena 1, 2, dan 3 tidak terdapat di himpunan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan S dari 1 sampai 10 adalah himpunan semesta. Jika A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 2, 3, 5, dan 7, tentukan A komplement, B komplement, A selisih dari B. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, komplement dari himpunan A, yaitu yang bukan himpunan A. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua, komplement dari himpunan B, yaitu 1, 4, 6, 8, 9, 10. Sekali lagi, Pak Guru tegaskan, yang dikatakan komplement dari suatu himpunan yang bukan himpunan itu sendiri, tetapi berada pada himpunan semesta. Kemudian bagian C, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah anggota-anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, yaitu A selisih B, kita tuliskan dulu anggotanya, 1, 2, 3, 4, kurang 2, 3, 5, 7. Hasilnya adalah 1 dan 4, karena 1 dan 4 tidak ada di himpunan B. Materi berikutnya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan maupun irisan suatu himpunan adalah anggota dari himpunan itu sendiri. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Inilah dikatakan sifat idempoten. Contoh, jika A 1, 2, dan 3, maka A iris A adalah 1, 2, 3 iris 1, 2, 3, hasilnya adalah 1, 2, dan 3. A gabung A, 1, 2, 3 gabung 1, 2, 3, maka 1, 2, 3. Yang kedua, sifat identitas. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung himpunan kosong sama dengan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Contohnya, misalkan A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi oleh Yoga. B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi oleh Ayu. Kedua himpunan tersebut adalah himpunan A yang disenangi oleh Yoga adalah matematika, IPA, bahasa Indonesia. Sedangkan himpunan B yang disenangi oleh Ayu adalah himpunan kosong atau tidak ada. A gabung B sama dengan matematika, IPA, bahasa Indonesia digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah matematika, IPA, bahasa Indonesia. Jadi sesuatu bilangan yang digabung dengan tidak ada, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya kalau dalam penjumlahan 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang berikutnya, A iris B, matematika, IPA, bahasa Indonesia, iris himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Sesuatu yang diiriskan dengan tidak ada, maka irisannya tidak ada. Berikutnya, sifat yang ketiga, sifat komutatif. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka berlaku A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A iris B sama dengan B iris A. Jadi pada himpunan juga berlaku sifat komutatif, sama seperti dengan materi bilangan.
1 tambah 3 bisa ditulis menjadi 3 tambah 1. Atau contoh, A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Dan B 2, 3, 4, 5, dan 6. A gabung B sama dengan 1, 3, 5, 7 digabung dengan 2, 3, 4, 5, 6 hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian komutatifnya B gabung A, himpunan B 2, 3, 4, 5, dan 6 digabung himpunan A 1, 3, 5, 7 hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua, A iris B sama dengan 1, 3, 5, 7 diiris 2, 3, 4, 5, 6. Hasil irisan adalah 3,5. Untuk B iris A 2, 3, 4, 5, 6 iris dari 1, 3, 5, 7 hasilnya adalah 3,5. Jadi A iris B sama dengan B iris A. Yang keempat, sifat asosiatif. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku dalam kurung P gabung Q, tutup kurung gabung R. Bisa ditulis menjadi P digabung, buka kurung, Q gabung R, tutup kurung. Yang kedua, buka kurung, P iris Q tutup kurung iris R sama dengan P iris buka kurung Q iris R tutup kurung. Yang kelima, sifat distributif. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabung dalam kurung Q iris R bisa ditulis menjadi P gabung Q iris P gabung R. Yang berikutnya, P iris dalam kurung Q gabung R sama dengan P iris Q gabung P iris R. Berikutnya, operasi biner himpunan. Contoh, diketahui himpunan S bilangan asli kurang dari 15. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan Q 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Tentukan bagian A, P komplement, Q komplement, dan R komplement. Bagian B, P iris Q. Bagian C, P iris R. Bagian D, P iris Q iris R. Bagian E, P gabung Q gabung R. Bagian F, P selisih dari Q. Bagian G, Q selisih R. Bagian H, Q iris R komplement. Bagian I, P gabung Q selisih R. Perhatikan alternatif penyelesaian berikut. Yang pertama, kita tuliskan dulu anggota dari himpunan semesta. Bilangan asli kurang dari 15, yaitu dari 1 sampai 14. Kemudian kita jawab yang bagian A. P komplement yang bukan anggota dari P 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang bukan P. Berikutnya Q komplement atau yang bukan Q, yang bukan yang ini 5, 6, 7, 8, 9, yaitu Q komplementnya 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. R komplement atau yang bukan anggota R, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 14. Yang bagian B,
P iris Q. Anggota dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iris anggota dari himpunan Q 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi dari anggota himpunan P dan himpunan Q kita perhatikan anggotanya yang sama, yaitu 5 dan 6. Jadi P iris Q adalah 5 dan 6. Bagian C, P iris R. Anggota dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Iris dari anggota himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Hasil irisannya adalah 2, 4, dan 6. Bagian D, P iris Q iris R. Jadi anggota dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota dari himpunan Q 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi dari ketiga himpunan ini kita perhatikan anggota himpunannya yang sama, yaitu 6. Bagian E, P gabung Q gabung R. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gabung himpunan Q 5, 6, 7, 8, 9. Digabung himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Hasil penggabungan dari ketiga himpunan ini adalah kita tuliskan semua anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 9. Lanjut 10, 12. 10, 12. Bagian F, P kurang dari Q atau P selisih Q. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dari himpunan Q 5, 6, 7, 8, 9. Kita perhatikan anggota di himpunan P yang tidak ada di Q, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya yang bagian G. Q selisih dari R. Himpunan Q 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kita perhatikan anggota himpunan Q yang tidak ada di R, yaitu 5, 7, dan 9. Bagian H, Q iris R komplement. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan Q iris R komplement, terlebih dahulu kita tentukan Q iris dari R, yaitu himpunan Q 5, 6, 7, 8, dan 9. Iris dari himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Hasilnya 6 dan 8. Sehingga Q iris R komplement yang bukan 6 dan 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang bagian I, P gabung Q selisih R. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu P gabung Q. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 digabung dengan himpunan R 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian P gabung Q selisih R. P gabung Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang himpunan R 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kita perhatikan anggota di himpunan P gabung Q yang tidak ada di R, yaitu 1,
3, 5, 7, dan 9. Jadi inilah cara menentukan atau menyelesaikan operasi biner pada himpunan. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah penjelasan dari operasi himpunan serta sifat-sifat operasi himpunan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa pada pembelajaran atau materi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.